Oke, selamat malam dan balik lagi di channel ini. Dan mungkin dari kalian ada beberapa yang nanya kenapa gue rapi banget dan kenapa ada kamera di depan meja gue ini. Pertama gini, mungkin kalau kalian yang baru nonton di channel ini, kalau kalian lihat di video di bawah atau lu mungkin bisa cek di Instagram gue itu juga salah satu fotografer. Gue lokasinya di Jakarta, jadi kalau buat kalian yang mau foto prewedding, foto produk dan lain-lain, ya lu coba tanya gue aja. Biasanya gue mengerjakan beberapa project gitu. Nah, jadi ada beberapa pembahasan apa yang gue bahas, yaitu mengenai peralatan kamera. Jadi baru hampir sebulan lalu gue itu upgrade alat ya, yaitu dari kamera entry level ke kamera yang profesional gitu. Jadi ini menjadi menarik karena ini baru pertama kalinya gue ganti kamera ya, dan pertama kali kamera gue tuh kamera entry level. Dan buat gue sih hasil foto yang pernah gue bikin dengan kamera yang biasa ini, hasilnya juga udah memuaskan. Cuman memang kalau mau dicetak dan lain-lain masih sangat kurang gitu ya, karena resolusi dan sensornya juga masih kecil gitu. Jadi hasilnya gitu. Jadi kalau buat kalian yang tahu, kalau gue itu ganti ke kamera, jadi gue pakai kamera Nikon. Awalnya gue pakai Nikon D3300 yang ini. Ini kamera cukup bandel ya, gila. Ini sensornya masih sensor yang APS-C, jadi crop factor. Tapi dengan kamera ini gue beli tahun 2015 atau 2016, jadi udah hampir 6-7 tahunan lah kamera ini gue pernah pakai. Dan hampir semua foto-foto di Instagram gue ataupun di website gue itu gue ngambilnya pakai kamera ini. Ini kamera yang dalam levelnya Nikon, ini kamera paling murah. Waktu itu gue beli itu sekitar 5-6 jutaan. Waktu itu fotografi kamera belum kayak sekarang ya, maksudnya awal-awal tahun sekarang tuh, kayak tahun 2021-2022 tuh kamera entry level tuh bisa banyak banget gitu. Kalau dulu tuh segmennya tuh masih nggak terlalu banyak, cuman ada D3300, D5300 yang layarnya bisa di flip, yang ini enggak. Jadi perbedaannya cuman itu. Kalau sekarang tuh ada D3500, ada 5600, ada 5500, dan gue nggak tahu lah. Pokoknya emang gue sebagai fotografer nggak terlalu bukan tipe fotografer yang gearholic ya, yang selalu update dengan peralatan yang baru tuh apa aja. Tapi gue biasanya pertimbangan gue beli kamera itu ya karena memang apa yang gue butuhkan ada di kamera itu. Jadi nggak harus kamera yang paling bagus atau yang paling mahal sekarang keluar, tapi gue beli sesuatu yang memang gue butuhin gitu. Dan kebetulan kan gue juga mahasiswa fotografi ya, jadi nanti sekitar hampir mungkin setahun lagi gue mau TA, tugas akhir. Nah itu biasanya ada cetak foto yang cukup besar, jadi gue pikir ya udah gue harus ganti ke kamera yang lebih mumpuni gitu. Walaupun kalau untuk tugas sebenarnya kamera ini bisa banget, masih bagus banget gitu. Cuman kebutuhan untuk cetak dan lain-lain tuh udah kalah lah gitu, dan noise reductionnya juga udah kalah, dan ya lebih baik diganti lah. Walaupun dari segi kualitas hasil, untuk kalau cuman buat media sosial dan website dan Instagram juga, ini udah adalah kamera yang paling cukup menurut gua gitu, Nikon D3300. Dan mungkin bahkan sampai ini tahun yang gua shoot ini, di video ini tahun 2022, gue masih rekomen lo untuk beli kamera ini, tapi yang baru, karena kalau lo beli yang second
ya udah lama, udah hampir 6 tahunan, jadi kemungkinan lu bakalan dapet kondisinya kayak gini nih. Kameranya udah jelek-jelek gitulah, ini juga karetnya udah copot kayak gitulah ya, kamera dipakai. Tapi kalau buat lu yang pengen baru belajar gitu ya, atau cuman buat kamera iseng-iseng, ini masih rekomen banget untuk lu beli, karena kamera ini masih bandel lah menurut gue, masih oke. Dan bahkan gue sih nggak tahu fiturnya yang D3500, karena ini sekarang udah di upgrade jadi D3500, tapi gue nggak tahu spesifikasi D3500 itu kayak apa. Yang gue tahu adiknya di bawah ini nih, di atas ini nih, yaitu D3400. Tapi gue nggak terlalu rekomen untuk beli itu, karena dia nggak punya output kayak gini-gini. Dia kalau nggak salah cuma punya 2 lubang, lubang mikrofonnya juga nggak ada. Jadi buat gue sayang, karena pada awalnya tuh gue beli kamera ini karena untuk video gitu, bukan untuk foto, untuk jadi buat ngevlog di YouTube. Akhirnya gue ngevlog pakai HP. Tapi tadinya ini untuk video, dan videonya juga bagus banget. Mungkin lu bisa lihat di Instagram gue ada di YouTube gue juga ada, di bawah ada film, ada video pendek, ada video puitisasi gitulah pokoknya, yang mengenai puisi, sama vlog gue nggak tahu masih gue simpan apa nggak. Cuman dari kamera ini bagus banget hasil videonya. Untuk sekelasnya ya, kalau lu bandingin sama Sony atau apa ya udah kalah lah, udah beda cerita gitu. Cuman ini udah HD dan 60 fps, dan itu bagus banget menurut gue buat lu yang belajar. Bahkan videonya ini lebih bagus dibanding kamera gue yang baru. Walau dengan harga yang bukan lebih bagus, tapi lebih oke gitu loh. Karena ini SD-nya 60 fps, ini SD-nya cuman 30 fps. Cuman bisa 60 fps kalau di 720, dan ya video sekarang lu pakai 720 buat apa gitu loh. Kayaknya udah hampir nggak kepake. Kalau cuman buat rekam iseng ya mungkin masih oke lah, masih ada pertimbangan. Tapi kalau untuk lu bikin film sinematik dan lain-lain tuh udah nggak mungkin lo pakai 720 gitu. Nah, ini sensornya masih APS-C. Jadi kalau lu yang belum tahu, mungkin sensor APS-C itu lu akan kepotong 1,5 frame. Jadi kalau misalkan lu pakai lensa 50 mili nih, jatuhnya jadi 65 mili atau 70 mili gitu. Jadi lebih gambarnya tuh lebih maju gitu ketimbang lu pakai yang full frame gitu. Nah, ini lensa yang gue pakai. Gue pertama pakai lensa standarnya nih, ini yang dari si Nikon D3300 sudah bawaan. Lensa ini juga bagus banget. Kenapa ya, gue nggak tahu. Kalau dari Nikon itu barang itu hampir semuanya nggak terlalu mengecewakan. Mungkin yang mengecewakan hanya apa ya, bahkan gue nggak tahu mau ngomong kelemahannya itu di mana. Cuman untuk kamera entry level ini dan lensanya bahkan belum pernah masuk ke bengkel. Tapi kalau kameranya pernah masuk bengkel sekali doang dalam 7 tahun, dalam 6-7 tahun ini. Sekali, karena memory cardnya rusak, dan memang itu penggunaannya buat gue cukup, karena bukan gue yang pakai, jadi cukup barbar gitu. Jadi waktu SMA tuh, bukan SMA ya, kan gue beli SMP nih. SMP ke SMA itu banyak yang make nih. Jadi gue buat film, buat apa, jadi kamera ini banyak tangan yang megang. Kayaknya memory cardnya tuh suka masukinnya asal dan lain-lain, jadi rusak lah gitu. Bahkan sampai sekarang pun setelah gue betulin, kambuh lagi penyakitnya. Jadi memorinya sekarang gue tanam udah hampir nggak pernah gue copot. Jadi nanti kalau udah karep baru gue ganti gitu, karena buat masukin ke ininya tuh agak-agak susah
gitu. Nah ini lensa yang gue pakai itu kan 18-55. Ini buat gue lensanya oke, tajamnya ya untuk lensa kit buat gue lebih oke ketimbang, sorry ya gue harus nyebut ketimbang brand sebelah, tapi ya kalau gue bilang ini tajamnya bagus banget. Cuman kamera ini lensa ini sayangnya adalah dia kalau lu pakai f16 bahkan f11 pun itu bakalan kelihatan ada titik-titik putih hitam di frame lo. Jadi kayak gambar ini nih di kanan kiri sininya nih, sini di sini gitu, atau di sini ada hitam bintik gitu. Ya tapi it's okay lah, lu agak nanti lu bakalan kerja dikit lah di Photoshop, lu ngapus-ngapusin, cuman ya agak PR aja sih, malas gitu. Terus gue abis dari lensa itu gue tambah ke lensa 50 mili Yongnuo f1.8. Ini juga lensa gila buat gue dengan harganya. Gue beli harganya 1,5, nggak salah 1.500.000-an waktu itu tahun 2017. Secara body sih gue suka banget ya, maksudnya kokoh gitu ya, ketimbang versi kanannya. Kalau versi kanannya itu juga udah banyak yang ngeluhin kalau lensanya itu gampang rusak, agak terlalu, bahannya tuh terlalu plastik gitu, jadi banyak yang cepet rusak. Dan orang bilang nanti gue ngomong kenapa gue milih Nikon, mengatakan Nikon sebenarnya jatuhnya lebih murah ketimbang pakai yang merek sebelah gitu. Terus enggak, gue masih bahas ini. Nah lensa ini tuh buat gue, kalau lu punya Nikon lu harus punya at least satu, karena kamera ini tuh bisa buat apa aja. Bahkan gue kan ngambil fotografi sport juga ya, untuk fotografi futsal dan mini soccer dan sepak bola gitulah. Gue tuh kalau motret pakai kamera ini untuk di futsal kan tempatnya indoor ya, tempatnya gelap gitu ya, nggak begitu banyak cahaya. Itu gue pakai ini dan hasilnya tuh bagus. Lu bisa lihat di Instagram sport gue, yaitu di Visual Sport. Lu cari lihat aja, itu hasilnya dari lensa ini. Mungkin kayaknya agak unik ya, masa motret sport pakai lensa fix gitu. Cuman ya lensa fixnya yang buat potret lagi yang 50 mili. Cuman ya pada ya gue cuman punyanya ini, dan karena bukaannya lebar jadi ya udah gitu. Nah terus gue nambah lensa 55-200 ini juga cukup bagus ya, cuman gue masih ada kurang, buat gue agak kurang ya performanya, kurang begitu mantep gitu ya. Namanya juga lensa murah. Gue beli berapa ini, sekitar gue ditawarin harganya 800.000 dengan kondisinya udah agak jelek. Terus gue datang ke tempat orangnya, terus gue tawar jadi sekitar 500-600.000 juga, tapi ini masih nyala waktu itu. Walaupun pada akhirnya gue harus servis karena optiknya ngaco dan autofokusnya sering meleset, jadi gue nambah 200.000, jadi kayak cuman lensa ini cuma 700.000. Tapi oke lah untuk lensa Nikon gitu. Untuk lensa Nikon yang lensa Nikon kan biasanya lumayan mahal kalau yang original gitu ya gitu. Terus gue mau bahas kenapa menurut gue kan, jadi gini, kalau lu tahu di dunia fotografi itu biasanya orang selalu bilang kalau Nikon itu selalu lebih mahal ketimbang Canon. Nanti gue sebut merek juga ya, yang ada apa-apa, dibanding Canon, karena memang harganya jauh beda. Karena kayak misalkan bahkan pada merek ketiganya kayak Yongnuo ini, untuk Canonnya itu sekitar harganya 600.000-an sampai 700.000, sedangkan ini 1.500.000. Tapi gue sih nggak pernah tahu ya lensa 50 mili itu
Orang-orang pada bertahan berapa lama, tapi orang bilang tuh banyak cepat rusak, dan sekali kebanting tuh udah pasti rusak. Ini tuh udah sering banget kebanting sama gue, ada kali 4-5 kali tuh ada kebanting, cuman masih oke. Dan sedikit ada problemnya tuh cuman dikit, kayak cuman autofocusnya kadang-kadang suka nggak meleset, tapi bunyinya tuh kasar gitu. Tapi itu juga karena problem udah sekitar 4-5 kali pakai, dan udah sering kepake juga, jadi mungkin ya mesinnya udah agak lama juga gitu. Tapi selama dari 2017 ke 2022, artinya udah hampir 5 tahunan gue pakai ini, nggak ada masalah. Belum pernah rusak, belum pernah masuk bengkel, apalagi kepikiran untuk ganti, belum. Karena ya memang masih bagus, masih oke gitu. Barangnya masih bagus. Ketimbang yang Canon, yang buat Canonnya itu yang 600 sampai 700 ribu. Orang tuh setahu gue ada yang pernah bilang tuh sampai bisa ganti 2-3 kali. Artinya kalau dia beli harganya 700 ribu, dia beli kedua kali 1,4, beli ketiga kalinya artinya sampai 2,8 sih. Gue jadi bodoh sih hitung-hitungan. Ya jadi 2,1an lah. Jatuhnya buat gue lebih mahal gitu. Karena buat gue walaupun Nikon itu di awal, jadi Nikon itu memang di awal itu lo dikasih harga mahal, oke? Tapi memang kualitasnya memang yang bagus gitu. Jadi buat gue lo nggak akan terlalu nyesel ketika lo beli Nikon gitu. Dan bahkan kalau lu untuk mau menghemat budget ya lu pakai Nikon gitu. Meskipun di awal gue bilang harganya pasti akan lebih mahal. Kayak ibaratnya lensa ini mungkin kalau di ini punya Canon, mungkin gue bisa beli cuma 300 ribu, karena temen gue ada yang pernah COD-an barangnya hampir mirip, udah agak rusak begini juga, terus dia cuma beli 300-400 ribu gitu. Jadi memang Nikon itu di awal harganya biasanya tinggi gitu ya, tapi memang penggunaannya dan alatnya juga cukup bagus gitu, cukup tahan lama menurut gue, sehingga jadi kayaknya lu nggak akan terlalu nyesel banget gitu. Terus gue mau bahas mengenai gue mau penggantian kamera gue dan kenapa gue milih kamera ini. Jadi waktu itu gue udah ada budget yang, jadi pertama gini, gue kalau ngomongin alat apa yang gue butuhkan itu nggak akan terbatas, nggak ada batasnya gitu, karena ya gue butuh ini gitu. Cuman semua itu bisa dibatasi dengan ketika lu melihat budget lu berapa. Setelah gue hitung-hitung dari apa yang gue kerjain dan lain-lain, itu budget gue segini gitu. Oke lah, gue mau beli kamera A gitu, kamera ini gitu kan. Gue nggak akan sebut harganya karena gue males nyebutnya. Ya gue males aja karena nggak enak gitu, walaupun harganya murah gitu. Sekarang murah, harganya udah rusak. Jadi gue lihat kamera ini A, budget gue sekian gitu kan. Gue lihat sekian, dan gue lihat di Instagram dan lain-lain, dan sempat gue mau beralih ke brand lain, tapi gue pikir-pikir kalau gue pindah ke brand lain gue akan ngabisin duit lagi lebih banyak, bahkan karena gue harus ganti lensa, gue harus tambah lensa, gue harus nambah aksesoris yang udah banyak itu dengan kamera yang baru gitu, harus diadaptasi yang baru. Jadi gue pikir sayang lah kalau gue beli merek lain. Akhirnya gue pilih ke kamera yang memang gue punya, yaitu Nikon. Akhirnya gue pikir yaudah gue beli Nikon lagi dah. Karena memang dari segi hasil pun gue paling cocok dengan Nikon, karena gue pernah pakai Sony, gue pernah pakai Canon, gue pernah pakai Fuji gue pernah pakai, tapi yang entry level gitu. Memang dari segi LCD dan live view dan apapun, gue paling cocok sama Nikon gitu. Karena walaupun misalkan di live view-nya Canon sama di live view-nya Nikon beda, walaupun nanti pas di import ke laptop itu sama aja gitu, cuman ya gue lebih cocok ke mereka karena
gue tahu misalkan ini kayaknya warnanya agak kurang atau f-stop cahayanya turun berapa stop, jadi gue tau lah LCD mereka tuh seperti apa, sehingga gue nggak perlu adaptasi lagi. Pertama, kedua juga alatnya gue nggak perlu nambah, gue udah tinggal pakai aja apa yang ada, karena gue tinggal nambah body kan, karena gue cuman beli body only nya doang. Lensanya gue akan nambah lagi sih pastinya, cuman gue nggak tahu ini mau beli yang mana gitu, masih kepikiran gitu, karena jadi kamera ini gue pakai Nikon D610 ya, kalau buat kalian yang tahu. Di Indonesia kurang begitu banyak pakai yang Nikon D610, cuman gue pernah ngeliat hasil cetakan D610 dan gue suka banget hasilnya. Meskipun ada perbandingan untuk beli Nikon D750, cuman gue nggak terlalu suka dengan LCD yang bisa diputer-puter, karena gue pikir itu akan menambah jadi penyakit. Dan kedua, setahu gue ya, para mekanik yang betul-betulin kamera itu bilang semakin banyak fitur di dalam suatu kamera, maka penyakitnya akan lebih banyak. Karena ya ibaratnya kalau organnya makin banyak kan, organnya ada ya pasti akan ada banyak yang bermasalah gitu. Jadi kayak 750 itu kan ada wifi-nya, dan gue kayaknya nggak mau ada wifi. Gue maunya ya udah pokoknya foto gue kirim ke laptop, gue edit di laptop, ya udah selesai gitu. Gue nggak mau yang masukin ke HP dan lain-lain, itu gue kurang ke situ gitu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang butuh ya, cuman gue lebih memilih jalan itu. Asik, gue lebih memilih jalan yang agak ribet dan manual gitu, karena menurut gue lebih efisien, lebih maksimal gue mendapatkan fotonya gitu. Terus untungnya gue nggak tahu tadinya, jadi gue nggak tahu ternyata kamera ini bisa untuk lensa DX, untuk lensa APS-C. Jadi yang lensa APS-C itu ada dua, ini sama yang ini, sama yang 55-200. Nah, sedangkan yang 50 mm ini bisa untuk full frame. Jadi gue kalau mau pakai kamera full frame, mau hasilnya full frame, ya cuman pakai lensa ini gitu. Jadi kayaknya gue mau nambah entah gue lensa wide atau gue nambah lensa tele lagi yang untuk full frame, karena lensa tele ini gue butuhin untuk bukan untuk olahraga, tapi gue butuhin untuk mendapatkan bokeh yang bagus gitu. Jadi ini tetap temennya ini sama ini nanti ada temennya lagi ya, cuman gue masih mikir-mikir lah alat apa yang bakalan yang sekiranya bisa gue beli gitu. Kayaknya gue masih nggak tahu mau beli apa. Kalau ada uangnya sih ya mungkin 70-300 mungkin ya, atau 70-200, 70-200 mahalan. Tapi yang lagi gue incer banget sih kalau semoga bisa dapet ya itu 2470 yang gen apa ya namanya, pokoknya 2470 lah, yang itu sekarang harganya lagi turun banget soalnya. Terus ini Nikon D610, kenapa gue pakai ini juga, karena gue bilang tadi ini sesuai budget, dan untuk full frame dia paling murah di kelasnya, dan gue bilang gue pernah lihat hasil cetakannya, jadi gue pikir ya gue suka sama kamera hasilnya, jadi ya udah gue mau cetakannya yang kayak gini gitu. Apalagi ya, oh iya, terus karena gue ini suka dengan Nikon D4 Nikon D4 itu masih berapa ya, masih 80 jutaan mungkin, apa 50 mungkin, gue nggak tahu masih berapa, tapi harganya masih tinggi. Jadi gue sulap kamera Nikon D610 ini jadi D4 walaupun gue cuma pakai vertical grip gitu. Jadi pakai vertical grip ini jadi unik aja sih, walaupun ini bukan karena itu juga sih, tapi emang karena gue butuh juga pak, karena gue butuh vertical grip ini karena gue suka foto potret juga ya. Jadi ini penting juga buat gue, dan karena gue tuh mulai ngerasain kalau motret
motret vertikal terus lu begini nih, itu tuh lama-lama pegel karena ini lu kan naik nih, lu bertumpu sama ini. Tapi kalau ini kan enggak, lu jadi normal gini, cekrek gitu. Nah gitu. Mungkin gue sih pengen nambahin ya lensa baterai gripnya Nikon D3300 yang ini. Cuman gue nggak tahu deh, soalnya kalau gue beli original harganya mahal banget, dan kalau gue beli sayang, mendingan gue beli lensa gitu. Tapi kalau beli yang KW nya merek third party-nya tuh agak jelek gitu, soalnya dia tuh kayak pasti pakai kabel gitu masukin ke dalam sini dan lain-lain. Kalau ini kan enggak, jadi ini karena baterai gripnya original, jadi nggak inilah, nggak rusak gitu. Bukan nggak rusak, nggak ribet. Kenapa nggak rusak sih gitu. Nah itulah kamera yang baru gue upgrade, yaitu Nikon D610. Jadi buat lo semua yang nonton video ini, mungkin lo butuh foto pre-wedding atau foto wedding, atau lo butuh foto komersial semacam foto produk, foto food, foto fashion, atau foto motor, mobil otomotif seperti itu, ya gue bisa melakukannya gitu. Karena ya lu lihat aja di Instagram gue udah beberapa kali bikin beberapa project foto, walaupun untuk pribadi juga, tapi gue udah bisa melakukannya, dan ini alat-alat yang gue pakai gitu. Ya mungkin selanjutnya sih gue kepikiran untuk nambah alat, ya lensa, apalagi ya, sama kamera lagi sih sebenarnya, cuman kamera yang second. Jadi kalau ini main kameranya, gue mau, karena kalau pakai second kameranya ini gue masih rada deg-degan gitu, karena hasilnya nggak terlalu bagus banget untuk dicetak. Cuman kalau untuk buat backup sih oke ya. Cuman kalau untuk di backup untuk dicetak tuh kayaknya masih mikir-mikir banget gue gitu. Jadi kayaknya gue pengen ganti mungkin nambah ke D7000, cuman gue nggak tahu. Ya kita lihat nanti aja gitu. Terus apalagi gue mau bahas apa ya? Gue tadi kayak di otak gue ada apa gitu pengen gue bahas. Oh iya, ini baterai gripnya berarti gue bisa nambah 2 baterai plus 1 lagi yang baterai alkalin. Jadi baterai gripnya ini gue juga kaget. Jadi begitu gue kirim barangnya, dia dapat extra pouch gitu. Gue pikir cuma extra pouch biasa, ternyata isinya adalah tempat baterai yang kayak gini nih. Kayak gini isi baterainya, tapi untuk baterai alkalin gitu. Dan kenapa gue pikir gue mau mesti beli yang Nikon beli baterai gripnya, karena gue ngelihat baterainya Nikon D610 ini cukup mahal. Barangnya cukup mahal, harganya sekitar 900.000 untuk yang baru, which is itu mahal banget. Jadi gue akalin dengan beli yang third party-nya, tapi gue deg-degan kalau itu bisa ngerusak kameranya. Jadi gue pikir ya udah gue gue beli baterai grip aja. Nanti baterai gripnya ini kalau rusak seenggak-enggaknya baterai gripnya doang gitu yang rusak, dan biasanya kan kalau dibetulin nggak begitu mahal dan nggak terlalu ribet. Sedangkan kalau mesinnya kamera yang rusak, udah gue udah ngeri banget deh. Makanya kalau buat masukin ke body kamera biasanya ya baterai originalnya. Tapi kalau yang baterai grip ya gue pakai 2 baterai yang KW nya lah, bukan KW ya, apa sih, third party itulah gitu. Oh ya, by the way, gue bilang tadi kan Nikon D610 ini di Indonesia itu nggak terlalu banyak peminatnya, karena orang-orang banyak yang minat itu lebih ke D750 ketimbang kamera ini. Dan itu sebenarnya salah satu alasan kenapa gue beli D610, karena gue nggak tahu suka ketika kamera gue samaan sama orang gitu. Gue baju samaan sama orang nggak apa-apa, tapi kalau kamera samaan sama orang tuh gue kayaknya ada
males gitu karena rasanya kayak berkompetisi gitu. Ya, walaupun enggak sih, cuman ya gue males aja kalau kamera tuh sama. Nah ini kamera ini tuh dulu ini ada sejarahnya, ini keluar tahun 2013. Jadi pada tahun 2013 itu Nikon ngeluarin D610 karena pada tahun 2012 Nikon ngeluarin Nikon D600. Oke, ini D610 Nikon sebelumnya Nikon D600. Kenapa? Karena ketika Nikon ngeluarin D600 itu langsung ada banyak komplain. Hampir selama 1 tahun itu ada komplain bahwa kamera itu mengalami kamera D600 itu ngalamin semacam shutter mekanismenya itu rusak, jelek. Jadi shutter mekanismenya itu katanya memuncratkan oil minyak gitu. Jadi ada bintik-bintik spot hitam-hitam di kanan kiri itu. Ada bintik-bintik, jadi katanya itu mengganggu dan lain-lain. Tapi katanya sih yang sampai parah tuh ketika kamera itu ngeluarin bintik-bintik. Nah itu tuh dia di dalam mesinnya ini, di dalam sensornya itu pun keluar air gitu. Jadi kayak ya beresiko banget gak sih kalau lu lagi motret, misalnya lu motret wedding nih, terus tiba-tiba ada muncratan air gitu, terus itu ngeganggu hasil foto lo, dan itu adalah adalah kamera utama lo. Ya udah, lo akan kehilangan momen dan lain-lain, atau fotonya akan jelek. Dan kalau lu punya backup temen sih nggak apa-apa, tapi kalau lu cuman sendiri lagi single fighter gitu kan, ya itu kan agak bahaya. Tadinya gue juga mau beli D600 aja, gue beli D600 aja lah, karena harga barunya pun di bawah ini, masih di bawah 10 jutaan. Jadi gue pikir ya udah gue beli 600, tapi gue pikir karena ada isu itu, terus gue pikir D610 juga begitu. Ternyata enggak, ternyata D610 ini buat gue ya, kayaknya tuh ini adalah rasa minta maafnya Nikon. Bukan ini. Jadi Nikon kayak memperbaiki, oke, D600 gue berhentiin pembuatannya, stop. Gue keluarin yang baru lagi, D610, dengan ada fiturnya sedikit yang lebih baru. Jadi pada dasarnya juga sebenarnya D600, tapi diubah beberapa komponen. Tentunya adalah shutter mekanismenya dan beberapa fiturnya. Kalau nggak salah tuh FPS-nya tuh lebih cepat, walaupun lebih cepatnya tuh kayaknya cuma naik setengah deh. Kalau Nikon D600 tuh 5 frame per second deh kalau nggak salah. Dan ini tuh cuma 6,5 gitu, naiknya tuh dikit banget gitu. Cuman gue pikir apa gunanya gitu loh ketika keluar. Kamera ini kan harganya masih di bawah 15 juta ya, gue gak mau sebut harga pastinya berapa, masih di bawah 15 juta. Lalu keluar Nikon D750 2014. Nah gue rasa tuh kamera Nikon D750 itu adalah salah satu kamera yang dikeluarkan oleh Nikon untuk rasa minta maafnya Nikon telah mengeluarkan D600 gitu. Karena dengan harga sekarang 15 juta buat lo, dan gue mungkin ngasih saran kalau lo punya duit lebih untuk 5 juta lebih, untuk 15 jutaan lebih, ya lo beli Nikon D750 aja, karena itu best dealnya banget untuk Nikon sekarang. Karena lu punya LCD yang bisa dibalik, lu punya WiFi, lu punya X-Speed-nya. Ini X-Speed-nya masih 3, itu udah X-Speed 4. Jadi gue pikir ya lu lebih baik beli Nikon D750 gitu. Tapi ya kalau lu orang kayak gue yang nggak suka ada WiFi, ada LCD flip dan lain-lain, ya lu beli ini gitu. Tapi kalau lu punya duit lebih dan lain-lain, atau lu senang yang begitu, ya udah lu beli 750 karena itu bagus banget. Temen gue ada yang pakai 750, tapi gue belum pernah megang sih barang punya dia. Cuman gue tahu dia di Instagram udah pakai itu. Hasil fotonya sih setahu gue ya nggak jauh beda sama ini. Bahkan sebenarnya sama, hasil fotonya tuh sama. Ini antara Nikon D610 dengan D750 tuh sama. Cuman yang ngebedain itu cuman
fitur-fiturnya aja gitu yang beda gitu. Cuman kalau dicetak dan lain-lain tuh hampir sama, bahkan sama, orang bilang tuh sama, walaupun gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ngebandingin gitu hasil fotonya gitu. Jadi buat gue, kalau lu pengen D750 ya D750 aja gitu. Dan ini pun barang pun udah di Indonesia kayaknya udah agak susah deh, walaupun karena jarang gitu orang mesen D610 tuh agak penjual tuh, distributor tuh agak aneh gitu, kan lu mau D610 gitu. Terus kamera ini tuh sayangnya buat gue, untuk kamera full frame bodinya masih kecil, karena gue pernah pakai Canon 5D Mark III, itu gede banget dan berat banget. Bahkan ini sama baterai gripnya itu kayaknya sama Canon 5D Mark III tanpa baterai grip tuh lebih berat 5D deh setahu gue. Apa karena itu lensanya pakai lensa L, jadi gue nggak tahu beratnya Canon jadinya lebih berat gitu. Cuman ini waktu pas gue megang Canon 5D tuh berat banget yang 5D gitu. Jadi itu emang ini banget lah gitu. Emang kalau lu beli kamera Nikon ya, perbincangannya tuh banyak. Ibaratnya gini, kalau lu beli Canon lu beli 5D Mark III deh, atau 5D Mark IV lah ya paling baru, lu tidak akan ada lagi perdebatan. Ibaratnya ya udah, you buy the best camera for the Canon gitu. Lu beli kamera paling bagus dari Canon gitu. Cuman kalau Nikon, perdebatannya tuh banyak banget. Jadi kayak ketika orang beli D750, ada yang bilang bagusan D610, ada yang bilang juga, oh enggak, lo lebih baik daripada 750 atau D610 atau D600, lo mendingan beli D800 sekalian dengan harga yang sama, walaupun D800 tuh keluarannya lama, atau D800E gitu. Jadi perdebatannya tuh banyak, dan buat gue sih menjadi menyenangkan ya. Tapi kalau untuk pembeli lo akan pusing sih, karena apalagi kalau lo mau beli kamera baru ya, lebih baik ya lu searching dulu lah, jangan langsung beli, karena takutnya nanti di toko kamera lu dibikin pusing gitu. Jadi mendingan lu searching dulu mana yang lu mau, baru datang ke toko, baru lu tanya ada nggak barangnya, kalau ada langsung disikat gitu. Jadi Canon dan sebenarnya sih buat gue ya, Canon dan Nikon itu nggak ada bedanya sih secara hasil ya. Bukan nggak ada bedanya, maksudnya kalau lu ngelihat hasilnya Nikon sama Sony atau Lumix atau Fuji, itu lo akan langsung bisa ngebedain mana Fuji, mana Canon, mana Nikon gitu loh. Tapi kalau Nikon sama Canon, lu bandingin nih foto nih, nggak akan beda, nggak akan terlalu signifikan gitu bedanya. Ya tinggal lu nyaman-nyamanan aja dengan brand yang lu punya gitu, dengan kamera yang lu punya gitu. Oke. Pembahasannya itu aja untuk video ini, karena takutnya kelamaan, ini udah hampir 30 menit lebih. Jadi gue bakalan stop di sini, dan gue bakalan ada pembahasan lagi untuk di video selanjutnya. Oke, bye.